Wow, Desember tuh biasanya katanya kelabu. Itu gak sih? Itu lagunya siapa sih? Desember ceria. Itu September. Desember kelabu tuh lagunya siapa? Ayo coba ya. Tapi aku harapkan Desember ini nggak kelabu untuk kalian semua ya. Dan kita bakalan baca bulanan ya, bacaan bulanan monthly reading buat kalian semua teman-teman Aries dimanapun kalian berada ya. Kita lihat Desembernya kamu tuh kayak gimana sih ya. Ada gak sih lagu yang Desember selain kelabu? Coba kalian komen ya. Kita bakalan lihat nih Desembernya kalian buat teman-teman Aries seperti apa. Dan buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di Desember ini ya, ayo segera subscribe. Bukan hanya channel ini aja, tapi 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya. Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga semuanya bermanfaat. Dan juga nantikan ya, ini bakalan ada channel-channel yang lainnya lagi. Apa tuh ya? Oke yuk Aries ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Nih ya, aku udah siapin beberapa deck ya, tetapi aku mau pakai yang mana nanti tergantung ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga nomor WhatsApp ya ada di description atau ada di bio, kalian boleh klik ya. Alright, sekarang kita bakalan lihat terlebih dahulu secara overall ya, overall ya, potensi atau hal-hal cerita-cerita yang mungkin terjadi ya di bulan Desember ini. Kita akan lihat seperti apa potensinya. Oke. Aries ya. Oke. Ada cerita-cerita tentang komitmen ya, ada cerita-cerita tentang harapan, dan juga ada cerita-cerita tentang hal-hal yang kaitannya dengan diri ya. Spiritual ini adalah kartu dimana kita diingatkan untuk apa sih, masuk ke dalam diri gitu kan, nggak sibuk ngurusin atau ngerecokin urusannya orang lain, dimana orang lain ya iyalah gitu kan ya kalau berkenan, kalau nggak berkenan gitu kan, yang ada kita malah diomongin yang enggak gitu. Dan kalau kita lihat di sini hope ini ya, belajar buat apa sih kamu ya, potensi-potensi yang terjadi. Ada masa dimana kamu tuh kayak selalu merasa harus kuat untuk orang-orang sekelilingnya kamu ya, dimana sebenarnya itu nggak perlu gitu loh ya. Kebayang nggak sih orang yang selalu berusaha kuat buat orang lain, lama-lama tumbang juga gitu. Mau sampai kapan? Mau seminggu masih kuat lah, 2 minggu masih kuat, 3 minggu masih kuat. Kebayang nggak sih kalau misalkan itu terjadi bertahun-tahun ya. Dan ya di Desember ini banyak sekali perasaan-perasaan di mana kayak kamu capek sendiri, kamu lelah sendiri, selalu dilihat orang sempurna ya. Kali ini di Desember ini ayo belajar untuk jauh lebih apa adanya ya. Jadi ada potensi-potensi kamu merasa kuat, merasa apa ya, kayak ya aku harus bertahan, padahal di dalam diri itu udah yang wah kalau bisa nangis di pojokan nangis gitu ya, seperti itu. And then ada pihak-pihak juga ya yang selalu mengkritik kamu, mengkritik terus-terusan, kayak apa yang kamu lakukan itu jadi kayak salah terus gitu. Dan itu bikin jengkel teman-teman ya, bikin jengkel banget. And then in other side ada janji-janji yang masih belum terrealisasi ya di bulan Desember ini. Ayo realisasikan ya. Kemungkinan besar bisa sih teman-teman ya, kemungkinan besar bisa. Tetapi memang kalau misalkan kita bilang let's say 100% ya, itu potensinya sekitar ya 60% lah ya seperti itu terrealisasi. Tapi nggak apa-apa, daripada sudah berjanji tapi tidak berusaha untuk menepati ya. Seperti itu. Sepanjang janjian dengan orang-orang ya untuk bertemu, untuk hangout, untuk apa ini ada ya, tapi lingkungan masih well ya,
kadang masih gampang dipengaruhi gitu loh teman-teman ya. Kamu kumpul nih sama komunitas A gitu, wah ya yang di A itu tuh udah saling mempengaruhi itu ada gitu, yang kelihatan humble, kelihatan oke, kelihatan apa, tapi di belakang juga gibah aja juga ada ya. Ini bulan ini ya rata-rata seperti itu kurang lebihnya. Nah sekarang kita bakalan lebih spesifik nih teman-teman ya, kita bakalan lebih spesifik untuk ngelihat ya keuangan kamu di bulan ini seperti apa, keuangan kamu untuk teman-teman ya, pekerjaan, keuangan ya, kita lihat nih ya, harapannya sih baik-baik ya teman-teman ya, harapannya sih yang baik-baik untuk kamu ya. Oke, kita kalau mau lihat di sini keuangannya, the expression ini masih seputar yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat expression ini adalah kartu dimana kita diingetin buat apa sih? Stop yang namanya membantu terlebih dahulu. Karena apa? Kamu akan sangat kesulitan sekali. Kebayang gak sih kamu aja masih belum bisa bantu dirimu sendiri gitu, tapi sibuk untuk membantu orang lain. Dan ya belajar dari pengalaman yang lalu-lalu bahwa bantu yang perlu dibantu gitu, yang nggak perlu dibantu yang nggak usah gitu. Apalagi kamu tuh sebaiknya sibuk dengan diri kamu sendiri, karena ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan ya. Karena gini loh teman-teman ya, kamu bantu tetap disalahin, kamu nggak bantu juga tetap disalahin gitu loh. Jadi ada cerita-cerita seperti ini. Jadi kenapa sih nggak apa adanya aja jadi orang gitu ya? Di orang apa adanya tuh jauh lebih enak loh teman-teman ya. Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada gitu. Dan sementara waktu sepertinya kamu masih butuh untuk banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang sekolah, tentang pembelajaran ya sepertinya seperti itu teman-teman ya. Untuk keuangannya kamu ini banyak pembelajaran yang sebenarnya kalau misalkan kamu mau naik ke next level ini adalah saat yang tepat, ini adalah bulan yang tepat. Jadi keuangan kamu, duitnya kamu sebaiknya arahkan dulu untuk pengembangan dirinya kamu sendiri. Jadi nggak usah sibuk untuk bantuin orang lain kalau dirinya sendiri aja masih belum bisa kebantu gitu ya. Di belajar nih potensi-potensi peluang-peluang kamu, kalau misalkan di pekerjaan ada tawaran-tawaran untuk belajar lagi, untuk naik step ke jauh yang lebih tinggi, ini ada nih teman-teman ya, tinggal kamunya mau apa enggak. Nah semoga yang baik ya, semoga kamu bisa yang namanya dapat peluang-peluang yang baik atau kesempatan-kesempatan yang baik seperti itu ya. Ini untuk keuangan ya, keuangan, pekerjaan dan lain-lain. Sekarang kita bakalan lihat untuk percintaan ya, percintaan kamu di bulan Desember ini. Kita lihat percintaan kamu di bulan Desember. Alright. Ada perasaan-perasaan ya dimana kamu merasa ya teman-teman ya, belum tentu terjadi, tapi perasaan ini adalah perasaan yang menyangkut tentang perasaan ketidakadilan, merasa diperlakukan tidak adil, merasa bahwa apa yang sudah kamu lakukan selama ini ya itu tidak dianggap, merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu kayak timpang, dia tidak melakukan apa-apa sedangkan kamu itu ya sudah melakukan banyak hal. Selama ini sih ini nggak jadi masalah ya, tapi ini akan jadi masalah ketika kamu merenungkan hal-hal tersebut bahwa kok gini ya gitu loh, kok gini ya gitu. Akhirnya kamu bakalan menyadarkan dirimu sendiri bahwa kamu sudah berbuat yang terbaik, tetapi ya ada cerita-cerita, perasaan-perasaan di mana dia atau kamu mungkin ya, ini bisa reverse ya teman-teman ya, bisa terbolak-balik ya, merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan ada cerita-cerita balance ini, cerita pengkhianatan juga ada ya. Jadi bulan Desember ini cerita-cerita tentang pengkhianatan, perlakuan merasa diperlakukan tidak adil ya, ini ada. Dan renungkan baik-baik buat kamu yang berada di fase ini ya, renungkan baik-baik, jangan mengambil keputusan ketika kamu merasa kayak nggak tenang gitu ya, jangan mengambil keputusan, tenangin diri dulu baru mengambil keputusan. Dan ya ini ada hal-hal yang baik juga yang terjadi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada semangat, ada kegembiraan ya, ada hal-hal yang baik yang oke lah gitu ya, yang kamu lakukan pun juga berbuah. Ada beberapa side dari cerita-cerita ini. Ini untuk percintaan kamu ya, potensinya ada, tapi juga hal-hal baik juga banyak teman-teman ya.
seperti itu. Nah, kita lihat ya, keuangan sudah, percintaan sudah, lalu keajaiban-keajaiban yang mungkin muncul itu apa aja ya. Keajaiban-keajaiban yang mungkin muncul di bulan ini apa aja, kita lihat ya. Yang pertama ada cerita-cerita tentang creation, berada di satu lingkungan yang baru, ketemu dengan orang yang baru, ada ide-ide baru ya. Hal-hal yang seperti ini mungkin terjadi di bulan Desember teman-teman ya. Bukan ganti sih ya, bertambah circle ya, circle-nya kamu ya. Tapi ada potensi juga nih ya, potensi suka sesaat kayak gitu teman-teman ya, seperti ini. Jadi potensi circle-nya makin nambah ya, tetapi juga ada godaan hal-hal yang sesaat gitu. Kreativitas oke ya, kreativitas juga meningkat dan lagi banyak diperhatikan sama orang-orang sekitar, jadi pusat perhatian ya. Hal-hal seperti itu terjadi di bulan Desember ini ya, diperhatikan sama orang, dan orang-orang yang kemungkinan besar kemarin secara kontak ya, silaturahminya terputus di bulan-bulan lalu, ada potensi di bulan ini tersambung kembali ya, ada potensi seperti itu. Jadi ini hal-hal baik yang mungkin muncul ya di bulan ini. Bagus teman-teman ya, bagus jadi pusat perhatian, lalu diperhatikan juga ya, hal-hal yang kontak silaturahmi sama orang-orang yang mungkin kemarin sempat putus ya, sempat nggak baik jadi baik ya di bulan ini, potensinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada nggak sih peluang-peluang yang bisa mungkin muncul ya di bulan ini untuk kamu? Kita lihat mungkin nggak sih ada peluang-peluang yang muncul, peluang-peluang baik, hal-hal baik gitu kan ya, seperti itu. Sebenarnya udah ada juga teman-teman ya, dari mulai bulan sebelumnya, bulan November ini ya, udah mulai kelihatan gitu loh ya, bahwa kan ada peluang-peluang yang baik, bahkan tawaran-tawaran yang baik itu sudah mulai di bulan sebelumnya, dan bulan Desember ini tinggal kayak jalan aja gitu loh buat kamu. Nah, sign-nya atau pertandanya udah sangat jelas banget ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk saran-saran ya teman-teman ya, saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini nih apa? Oke, saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini apa? Kita lihat. Oke, yang pertama, oke, belajar untuk jauh lebih menikmati hidup ini ya. Melihat dari sudut pandang yang luas, melihat dari sudut pandang orang ketiga. Dalam artian orang ketiga itu, jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah nih di kanan sama di kiri gitu kan, kita berusaha banget yang namanya berada di tengah-tengah, mundur sejenak untuk mengamati ketiga orang ini gitu. Itu artinya jadi orang yang ketiga ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi mundur, ini kamu, ini satunya lagi masalah, mundur sejenak, mundur ya, untuk bisa melihat dua hal ini. Jadi dengan seperti itu kita bisa jauh lebih jernih ya, seperti itu. And then the other ada menikmati momen bersama dengan orang-orang yang disayang, dalam arti kemungkinan besar mungkin selama ini kamu terlalu banyak sibuk dengan kegiatan, terlalu banyak sibuk dengan hal-hal yang di luar dari diri ya. Saat ini yuk peduli sama diri, peduli sama orang-orang sekeliling kamu, peduli sama orang-orang sekitar kamu, bukan sekedar kayak hidup itu kayak sibuk sendiri gitu ya, jadi kayak autis sendiri gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya menikmati momen bersama dengan orang yang disayang ya, terutama sama diri sendiri ya teman-teman ya, karena kadang-kadang ketika kita kehilangan, kita baru ngerasa bahwa orang itu atau diri kita itu berharga ya, seperti itu. Saatnya belajar. Hidup itu tentang pembelajaran, and that's right ya, itu benar-benar banget ya, karena ini kamu bulan ini bulan belajar banget, tawaran-tawaran tentang pembelajaran juga banyak, yang kamu dapatkan pun juga banyak ya. Di pembelajaran bukan hanya sekedar kayak textbook doang gitu ya, kamu baca buku and then you got it gitu kan, enggak gitu juga. Tapi ada banyak sekali pembelajaran hidup melalui orang-orang sekeliling kamu, melalui hal-hal yang
kamu alami sendiri dan kamu I get it gitu, dapat meaningnya gitu teman-teman ya, dapat meaningnya seperti itu. Nah ini saran-saran untuk bulan ini, dimana sebaiknya belajar untuk melihat dari sudut pandang orang ketiga, orang lain ya, sudut pandang yang lebih jelas ya. Lalu juga menikmati momen bersama dengan orang-orang yang disayang, terutama juga menikmati momen sama diri sendiri, me time ya teman-teman ya, me time, and then learning ya, learning bukan hanya sekedar dari kayak belajar di textbook aja, tapi dalam kehidupan kamu juga seperti itu ya. Oke teman-teman, ini ya adalah bacaan bulanan untuk bulan Desember. Untuk teman-teman Aries ya, dimanapun kalian berada, semoga bulan Desember ini juga memberikan warna yang sangat luar biasa untuk kalian ya. Warnanya juga bukan cuma abu-abu aja, bukan cuma putih aja, bukan cuma merah aja atau hijau aja, tapi berwarna-warni ya, dan bersinergi membuat satu warna yang luar biasa. Pelangi ya, pelangi. Alangkah indahmu gitu. Ya seperti itu. So ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next month ya, atau nanti kalau misalkan kita Desember berarti akan ada bacaan tahunan untuk tahun depan ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, stay tune in this channel ya. Kita bakalan kulik-kulik yang lain-lain lagi ya, dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Oke? Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Happy December. Bye bye.